Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas membaca e-book pemrograman mobile. Di sini dengan saya Furqan Al-Fikri dengan NPM 2335 sebelum 370 dari kelas 6E. Di sini masuk pada bab 5 yaitu styling dan layout Flexbox Mastery. Capaian pembelajaran atau learning outcomes-nya di sini yang pertama memahami peran Yoga Layout Engine dalam menerjemahkan auto flexbox ke UI native. Kemudian menguasai konsep sumbu utama atau main axis dan sumbu silang atau cross axis untuk tata letak elemen. Kemudian menerapkan teknik desain responsif menggunakan flex ration, presentase, dan hook di dimensi layar. Kemudian menganalisis perbedaan performa dan struktur utama style sheet, API, dan inline style. Kemudian mengadopsi pendekatan utility first modern menggunakan Nativewin atau Tailwind CSS untuk efisiensi. Yang pertama, The Yoga Layout Engine, The Universal Translator. Banyak pengembang web yang baru terjun ke React Native seringkali terjebak dalam kesalahpahaman fatal bahwa mereka sedang menulis CSS biasa. Mereka mencoba menggunakan properti seperti display, grid, float left, atau animasi CSS add keyframes, dan bingung mengapa aplikasi mereka malah crash atau tidak menampilkan apa-apa. Nyataannya, React Native tidak menggunakan mesin browser seperti Chrome atau Safari untuk merender tampilan, sehingga ia tidak mengerti bahwa CSS secara native di sini. Disinilah peran pahlawan tak terlihat bernama Yoga, sebuah mesin tata letak atau layout engine lintas platform yang ditulis dengan bahasa C++ oleh tim teknik Facebook atau sekarang disebut Meta. Yoga bertindak sebagai penerjemah universal atau diplomat yang menjembatani keinginan desainmu dengan aturan kaku sistem operasi Android dan iOS. Tugas utama Yoga adalah mengambil instruksi gaya yang kamu tulis dalam JavaScript yang sangat mirip dengan Flexbox di web dan menghitung koordinat posisi yang sangat mirip dengan Flexbox di web dan menghitung koordinat posisi yang tepat untuk setiap elemen di layar. Ketika kamu menyuruh sebuah kotak untuk berada di tengah layar, Yoga akan melakukan kalkulasi matematika kompleks. Untuk menentukan koordinat X dan Y secara presisi, baik itu di layar iPhone 14 Pro Max maupun di layar Android murah beresolusi rendah. Hebatnya, Yoga melakukan semua perhitungan berat ini di shadow thread atau seperti kita bahas di bab 1, sehingga tidak mengganggu kelancaran animasi di UI thread utama. Ini memastikan bahwa meskipun tata letakmu sangat rumit dan dengan ratusan kotak bersarang, aplikasi tetap terasa responsif dan mulus. Saat digulir tanpa Yoga, kita harus menulis kode kalkulasi posisi manual untuk Android menggunakan XML layout dan iOS menggunakan auto layout secara terpisah, yang merupakan mimpi buruk produktivitas. Namun, penting untuk dicatat bahwa Yoga hanyalah implementasi dari algoritma Flexbox, bukan keseluruhan standar CSS. Ini berarti kamu tidak akan menemukan fitur CSS modern lain seperti CSS Grid atau CSS Table di dalam React Native secara bawaan. Keputusan ini diambil bahwa karena tim Meta malas, melainkan karena Flexbox dianggap sebagai model tata letak yang paling efisien dan cukup ekspresif untuk menangani 99% kebutuhan antarmuka aplikasi mobile. Aplikasi mobile umumnya tersusun dari tumpukan elemen vertikal seperti feed Instagram atau barisan horizontal seperti cerita atau story
dan Flexbox adalah raja untuk urusan tata letak satu dimensi semacam ini. Membatasi fitur hanya pada Flexbox juga menjaga ukuran mesin yoga tetap kecil dan performanya sangat cepat dibandingkan mesin browser lengkap yang gemuk. Karena yoga berjalan di level C++, ia memiliki konsistensi yang luar biasa di berbagai platform. Tetapi bukan berarti tanpa perbedaan kecil sama sekali atau quirks. Terkadang cara Android merender properti text line height bisa sedikit berbeda dengan iOS karena perbedaan font bawaan sistem operasi. Meskipun Yoga berusaha menstandarisasi segalanya, sebagai developer kamu tidak wajib melakukan pengujian visual di kedua platform. Jangan pernah berasumsi bahwa jika tampilan sudah rapi di simulator iPhone, maka otomatis akan rapi di emulator Pixel. Yoga melakukan 95% pekerjaan berat untukmu, tapi 5% sisanya seperti polishing dan penyesuaian margin adalah tanggung jawabmu sebagai desainer UI. Selain Flexbox, Yoga juga menangani properti dimensi seperti width, height, padding, dan margin dengan cara yang sedikit berbeda dari web. Direct Native semua angka dimensi adalah unitless atau tanpa satuan. Tidak ada EX, EM, atau RAM yang perlu kamu tulis. Angka 10 Direct Native diterjemahkan menjadi logical point atau di iOS atau dimensi T independent pixel di Android. Ini adalah sistem cerdas yang memastikan tombol berukuran 50 akan terlihat memiliki ukuran fisik yang kurang lebih sama di layar yang kepadatan pikselnya berbeda-beda. Kamu tidak perlu pusing menghitung piksel fisik layar retina yang sangat padat. Yoga dan sistem operasi yang akan mengurus penangkalan tersebut untukmu. Memahami bahwa ada mesin bernama Yoga yang bekerja di balik layar akan mengubah caramu mendebak masalah tampilan. Jika ada elemen yang tidak muncul atau posisinya aneh, itu bukan karena CSS-nya rusak, melainkan karena kamu memberikan instruksi logika Flexbox yang membingungkan bagi algoritma Yoga. Misalnya memberikan instruksi penuhi layar pada anak elemen tapi lupa memberikan ukuran pada elemen induknya, akan membuat Yoga bingung dan merender ukuran 0, berarti menyalahkan CSS dan mulailah berpikir seperti algoritma. Input apa yang saya berikan ke Yoga dan bagaimana ia menghitung outputnya. Yang kedua, Flex, Direct, dan Axis, the compass of UI. Jantung dari penguasaan Flexbox terletak pada pemahaman mendalam tentang dua garis imajiner, main axis atau sumbu utama dan cross axis atau sumbu silang. Bayangkan kamu adalah seorang sutradara baris berbaris yang sedang mengatur pasukan. Kamu perlu memutuskan apakah pasukan akan berbaris memanjang ke belakang atau berjejer ke samping. Sumbu utama ditentukan oleh properti flex direction. Jika kamu mengatur ke row, sumbu utama berjalan di horizontal dari kiri ke kanan. Jika kamu mengatur ke kolom, sumbu utama berjalan vertikal dari atas ke bawah. Sumbu silang selalu tegak lurus 90 derajat terhadap sumbu utama. Memiliki peta mental yang jelas tentang arah kedua sumbu ini adalah kunci, karena properti penyelarasan algoritmen lainnya bergantung sepenuhnya pada arah ini. Perbedaan terbesar sering menjebak pengembangan web yang beralih ke mobil adalah nilai default dari flex direction. Di dunia web, elemen secara alami berjejer ke samping atau menumpuk tergantung tiga elemennya.
tapi Flexbox web defaultnya adalah raw. Direct Native nilai defaultnya adalah columns. Mengapa? Karena layar smartphone itu tinggi dan sempit, sehingga perilaku alaminya adalah menumpuk konten dari atas ke bawah, seperti daftar kontak dan feed berita. Jadi jika kamu membuat view dan memasukkan 3 teks di dalamnya tanpa styling apapun, mereka akan otomatis disusun vertikal. Kamu tidak perlu menulis redirection kolom secara eksplisit karena itu sudah menjadi perilaku bawaan. Untuk mengontrol posisi elemen di sepanjang sumbu utama, kita menggunakan properti justify content. Bayangkan ini sebagai alat untuk mengatur jarak antara elemen dan barisan. Apakah kamu ingin elemen-elemen itu berkumpul di awal, flat start, berkumpul di tengah, center, atau tersebar merata dengan jarak yang sama, space between? Jika flag direction adalah kolom atau vertikal, maka justify content center maka akan membuat kontenmu berada di tengah-tengah layar secara vertikal atau atas ke bawah. Banyak pemula bingung karena di web mereka terbiasa justify content ini untuk kiri ke kanan. Di mobile maknanya dinamis tergantung arah sumbu utamanya. Di sisi lain, untuk mengontrol posisi di sumbu silang, kita menggunakan properti align items. Ini mengatur bagaimana elemen berperilaku di sisi yang berlawanan dengan arah aliran utamanya. Jika sumbu utama adalah vertikal atau columns, maka align items mengurus posisi horizontal kiri ke kanan. Salah satu nilai paling sakti di sini adalah align item center yang akan membuat elemenmu berada di tengah jalur lintasannya. Kombinasi mau justify content center dan align item center adalah mantra suci untuk membuat elemen benar-benar berada di tengah layar secara sempurna. Sebuah tugas yang dulunya sangat sulit di era CSS lama. Selain itu, ada properti align self yang memungkinkan sebuah elemen anak untuk membangkang terhadap aturan align item milik induknya. Misalnya, induk memerintah semua anak untuk rata kiri, flag star, tapi ada satu anak yang bandel dan ingin berada di kanan sendiri. Anak ini biasa diberi align self flag n. Fleksibilitas ini memungkinkan kita membuat tata letak yang kompleks tanpa harus membuat banyak kontainer pembungkus tambahan. Kita juga harus mengenal flag warp yang mengizinkan elemen untuk tumpah ke baris atau kolom berikut jika ruang sudah tidak cukup. Sangat berguna untuk membuat tampilan grid galeri foto. Menguasai flagbox di Linux bukan tantangan menghafal seperti properti, melainkan melatih intuisi spesial. Kamu harus bisa melihat sebuah desain UI di Figma dan secara mental membedahnya. Oke, ini adalah kolom besar. Di dalamnya ada baris untuk header. Di dalam baris itu teks. Di kiri ada avatar, di kanan menggunakan space between. Latihan terbaik adalah mencoba meniru atau klon antar muka aplikasi populer seperti Spotify atau Twitter hanya dengan menggunakan kotak berwarna atau layout skeleton sebelum memasukkan konten asli. Semakin sering kamu berlatih memutar-mutar sumbu di kepala kamu, semakin cepat tanganmu menulis kode gaya yang tepat. Kemudian yang ketiga, responsive dimension atau the liquid UI. Di dunia Android yang terfragmentasi, kita dihadapkan dengan ribuan jenis perangkat dengan ukuran layar yang berbeda, mulai dari ponsel memilih hingga tablet raksasa. Hard coding dimensi pixel seperti menulis width 300 adalah dosa besar dalam pengembangan aplikasi modern. Angka 300 mungkin terlihat pas di iPhone 13, tetapi akan terlihat terlalu lebar di iPhone SE lama dan terlalu kecil di Samsung Galaxy Fold yang terbuka lebar. Aplikasi kita harus bersifat cair atau fluid, mampu mengisi wadah
apapun yang disediakan oleh perangkat. Senjata utama kita adalah mencapai fluiditas. Ini adalah properti flex yang menerima nilai angka atau rasio. Properti flex bekerja berdasarkan sistem pembagian jatah ruang yang tersedia. Jika kamu memberikan flex 1 pada sebuah komponen, itu berarti ambil semua ruang kosong yang tersisa. Jika ada 2 komponen dalam satu wadah dan keduanya diberi flex 1, maka akan membagi ruang sama rata 50/50. Jika satu komponen diberikan flex 2 dan yang lain flex 1, maka total ruang dibagi 3 bagian. Komponen pertama mendapat 2/3 bagian dan komponen kedua mendapat 1/3 bagian. Konsep rasio ini sangat powerful karena kita tidak perlu berapa piksel sebenarnya tinggi layar tersebut. Kita hanya peduli pada proporsi pembagiannya. Ini menjamin tata letak kita selalu proporsional. Tidak peduli apakah aplikasi dibuat di HP kecil atau tablet. Selain rasio flat, kita juga menggunakan presentase seperti width 50%. Ini memberikan elemen untuk mengambil setengah dari lembar induknya. Perlu diingat bahwa presentasi selalu relatif terhadap wadah pembungkus langsungnya. Jika wadah induknya tidak memiliki ukuran yang jelas, misalnya tinggi menyesuaikan konten, maka presentasi pada anak mungkin tidak akan bekerja seperti yang diharapkan. Seringkali kombinasi antar flex sama dengan 1 untuk mengisi sisa ruang, dan ukuran tetap flex size untuk elemen tertentu seperti header setinggi 60, dan pola yang paling umum digunakan header tetap diam, sementara konten tumbuh. Aplikasi melar menyesuaikan sisa layar. Namun ada kalanya kita benar-benar butuh tahu ukuran aktual layar, misalnya untuk membuat elemen yang ukurannya persis setengah layar dikurangi margin tertentu. Untuk ini React Native menyediakan API Dimension, tetapi cara yang lebih modern dan disarankan untuk menggunakan hook use Windows Dimension. Keunggulan hook dibandingkan API Dimension.get biasanya adalah ia secara otomatis mempengaruhi nilai jika ukuran layar berubah. Kapan ukuran layar berubah? Saat pengguna memutar HP dari potret ke landscape atau pada perangkat lipat portable. Saat layar direntangkan, hook ini memastikan kalkulasi dimensimu selalu sinkron dengan kondisi fisik perangkat saat ini. Desain responsif di mobile juga berarti memenuhi batas kapan harus mengubah tata letak sepenuhnya. Pada tablet, mungkin kita ingin menampilkan menu di samping atau sidebar, sedangkan di HP menu itu disembunyikan dalam drawer. Kita bisa menggunakan logika kondisional sederhana berdasarkan weight yang didapat dari Windows Windows Dimension. Jika lebar layar lebih besar dari 768 pixel atau ukuran tablet, render layout 2 kolom. Jika kurang, render 1 kolom. Berdekatan ini sebuah aplikatif layout di mana aplikasi tidak hanya melar tetapi juga beradaptasi secara cerdas terhadap ruang yang luas. Menciptakan UI yang responsif bukan sekedar membuat muat di layar, tapi membuat terlihat bagus optimal di setiap inci layar yang tersisa. Kemudian the style sheet API, the blueprint system. Meskipun kita bisa menulis gaya langsung di properti komponen disebut inline style, React Native menyediakan mekanisme yang lebih terstruktur dan berkinerja tinggi bernama style sheet API. Menulis gaya secara inilah seperti view style, background color, red, padding 20 memang cepat dan praktis untuk eksperimen. Jika dilakukan di seluruh aplikasi, kode akan menjadi berantakan dan sulit dibaca. Terlebih lagi, setiap kali komponen dirender ulang, objek gaya inline tersebut dibuat ulang di memori
gaya objek baru. Meskipun JavaScript modern sangat cepat membersihkan memori atau garbage collection, membuat ribuan objek gaya baru setiap milidetik dalam daftar panjang bisa menyebabkan penurunan performa microstating. Salah satu fitur hebat dari sistem gaya React Native adalah kemampuan untuk mengembangkan gaya menggunakan array sintak. Properti style bisa menerima array objek gaya seperti style.baseBottom, style.activeBottom. Keajaibannya adalah gaya yang berada di posisi lebih kanan akan menimpa gaya di kirinya. Ini memungkinkan kita membuat sistem gaya yang bersifat pewaris atau inheritance atau cascading secara manual. Kita bisa punya gaya dasar tombol, lalu menumpuk gaya dengan variasi warna tertentu, dan terakhir menumpuknya lagi dengan gaya spesifik untuk kondisi tertentu. Teknik ini sangat powerful untuk membuat komponen yang dinamis namun tetap terorganisir. Namun, style sheet bukanlah satu-satunya kebenaran. Ada kasus valid untuk menggunakan inline style, terutama untuk nilai yang benar-benar dinamis dan berubah-ubah berdasarkan logika program, seperti animasi interpolaris atau warna yang dikirim dari server. Dalam kasus ini, bisa mencampuri keduanya menggunakan style sheet untuk struktur dasar dan yang statis, layout, padding, font, dan inline style untuk satu atau dua properti yang berubah dinamis. Keseimbangan ini memberikan performa terbaik tanpa mengorbankan fleksibilitas. Penting juga untuk memahami bahwa style sheet di React Native tidak mendukung prosedur classes seperti hover atau active yang ada di CSS Web. Logika interaksi seperti ubah warna saat ditekan hanya ditangani menggunakan komponen logika seperti variable dan state, bukan lewat style sheet. Ini kembali menegaskan bahwa styling di React Native adalah fungsi dari state aplikasi, bukan sekedar deklarasi statis. Dengan memahami batasan dan kekuatan style sheet API, kita bisa menulis kode UI yang tidak hanya cantik tapi juga rapi, terstruktur, dan mudah dirawat oleh tim dalam jangka panjang. Kemudian modern styling upward the tailwind resolution. Dalam beberapa tahun ini, dunia pengembangan web telah dilanda badai revolusi bernama tailwind CSS, dan angin segar ini akan berhembus kencang ke ekosistem React Native. Pendekatan tradisional menggunakan style sheet seringkali terasa lambat karena kita harus bolak-balik melompat antara blok JSX di atas dan blok style di bawah file, hanya untuk mengubah margin. Selain itu, memberi nama unik untuk setiap wadah kecil seperti kontainer inner wrapper sangat melelahkan otak. Solusi modern untuk masalah ini di React Native adalah NativeWin, sebuah pustaka yang membawa kekuatan dan kecepatan tailwind CSS langsung ke dalam komponen native. Cara kerja NativeWin sangat cerdas. Ia menggunakan Babel plugin untuk memproses kelas-kelas string tersebut pada waktu kompilasi compile time, bukan saat aplikasi berjalan atau runtime. Ia mengubah style menjadi objek stylesheet.create native yang valid di balik layar. Ini berarti kita mendapat kenyamanan penulisan atau developer experience ala CSS, tapi dengan performa tinggi ala native stylesheet. Tidak ada overhead atau beban tambahan yang signifikan saat aplikasi dijalankan di HP pengguna. Ini adalah situasi win-win situation yang jarang terjadi di dunia pemrograman. Kode lebih mudah ditulis tapi hasil akhir tetap optimal. Tentu saja pendekatan ini memiliki kritik tersendiri, namun terutama soal tampilan kode yang menjadi jelek atau kesusahan sesak dalam string kelas yang panjang. Markup population, membaca baris kode yang berisi 15 nama kelas bisa menjadi membingungkan bagi sebagian orang. Namun, komunitas berargumen bahwa kekurangan estetika kode ini terbayar lunas dengan produktivitas yang didapat. Selain itu, fitur seperti penyembunyian kelas di editor atau ekstraksi komponen bisa membantu menjaga kerapian kode.
Native Win juga mendukung fitur-fitur canggih seperti dark mode, otomatis, dan gaya responsif platform, misal iOS MT4, Android MT2, yang jauh lebih ringkas daripada menulis logika platform.os secara manual. Sebagai generasi pengembang baru, saat disarankan untuk setidaknya mencoba dan menghubungi paradigma utility first ini. Utility bergerak cepat ke arah art yang mengintegrasi efisiensi natif, bukan sekedar tren, tapi responsif terhadap kebutuhan atau pengembangan UI yang lebih cepat dan tradisi. Di buku ini kita dapat memperkenalkan kedua cara klasik style sheet untuk pemahaman fundamental dan cara modern native win. Untuk proyek-proyek praktikum, mari kita bisa membangun aplikasi secepat kilat. Pilih senjata yang paling nyaman di tanganmu, tapi pastikan kamu tahu cara menggunakannya dengan benar. Kemudian integrasi keislaman, the art of placement. Dalam bab 5 kita belajar keras tentang flexbox dan styling untuk memastikan setiap pixel berada di tempat yang tepat dan terlihat indah. Kita tidak membiarkan tombol tumpang tindih atas tombol tindih atau teks keluar dari layar. Upaya menata elemen visual ini ternyata memiliki korelasi kuat dengan prinsip-prinsip fundamental Islam. Yang pertama, flexbox dan konsep al-ad atau keadilan. Inti dari flexbox menggunakan justify content dan elect item adalah menempatkan elemen UI pada posisi yang seharusnya. Jika kita salah menaruh posisi, tampilan menjadi berantakan atau broken layout. Dalam pandangan Islam, definisi adil adalah wadu asyafi'i mahalihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari adil adalah zali, yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berperilaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Saat kita menggunakan flexbox untuk meratakan komponen agar keseimbangan dan proporsional, kita sedang memperhatikan filosofi keadilan dan dalam skala mikro. Seorang muslim harus memiliki sense of layout dalam hidupnya, menetapkan hak Allah, hak keluarga, dan hak pekerjaan pada porsinya masing-masing dengan presisi. Sebagaimana kita menempatkan komponen UI dengan presisi di layar. Responsivitas dan sifat murunah atau fleksibilitas. Kita belajar membuat tampilan yang responsif. Aplikasi harus tetap bagus baik di layar HP kecil maupun di tablet besar. Aplikasi tidak boleh kaku, rigid. Ia harus bisa beradaptasi dengan wadah flex 1. Islam adalah agama yang syalih li kulli zaman wa makan, relevan di setiap waktu dan tempat. Syariat Islam memiliki sifat murunah, fleksibilitas. Prinsip akidah tetap kokoh seperti struktur HTML atau JSX. Namun penata fikih bisa beradaptasi dengan kondisi zaman dan budaya seperti styling dan responsif. Agama itu mudah, dan selamanya agama tidak akan memberatkan seorang, melainkan agama itu akan memudahkannya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti aplikasi responsif dan tidak pecah saat layar berubah ukuran, seorang muslim yang baik tidak akan pecah imannya saat berada di lingkungan yang berbeda. Dia akan beradaptasi atau responsif di mana saja tanpa kehilangan jati dirinya. Styling dan konsep al-jamal atau keindahan. Mengapa kita repot-repot menggunakan style sheet untuk mewarnai tombol dan mengatur spacing? Karena fungsionalitas saja tidak cukup. Manusia menyukai keindahan. Aplikasi yang buruk rupa akan ditinggalkan penggunanya. Islam sangat mengapresiasi keindahan atau al-jamal. Keindahan adalah sifat Allah. Sungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Desain antar muka pengguna UI yang bersih, rapi, dan sedap dipandang adalah bagian dari ihsan. Jangan membuat aplikasi yang kumuh atau acak-acakan. Sebagai developer muslim, kita didorong untuk menghadirkan karya yang estetik dan menyenangkan hati orang yang melihatnya, karena keindahan yang hal-hal dapat menjadi saran mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
Kemudian yang masuk pada yang terakhir, berikut adalah rangkuman esensial dari bab 5 styling and layout Flexbox mastery yang membahas seni menata tampilan aplikasi agar rapi di berbagai ukuran layar. Yang pertama, Yoga Layout Engine, bukan CSS dasar, nanti bisa menggunakan mesin CSS browser. Ini ada penulisan universal menggunakan mesin bernama Yoga, menggunakan bahasa C++ yang menerjemahkan aturan Flexbox menjadi koordinat pixel presisi di Android dan iOS. Unitless, tidak ada px, im, dan rem. Angka 10 diterjemahkan secara cerdas oleh Yoga menjadi poin logis sesuai kepadatan layar HP. Kemudian flag selection dan axis, kompas atau kompas serta kunci Flexbox adalah memilih sumbu axis. Default kolom berbeda dengan web, default arahan layout di web natif adalah vertikal kolom karena layar HP memanjang ke bawah. Main versus cross, justify content, mengatur posisi di sepanjang sumbu utama atau arah aliran, sedangkan Alex eta mengatur posisi di sumbu silang atau tegak lurus. Responsive dimension atau UI yang cair, juga jangan pernah menggunakan ukuran pixel mati atau hardcode seperti white 300. Flex ration mempercayakan komponen itu memakan semua sisa ruang tersedia. Jika dari komponen flex maka berbagai ruang 50-50. Fluidity teknis ini memastikan aplikasi terlihat bagus di HP kecil maupun tablet besar tanpa menghitung pixel manual. Style sheet API, cetak biru, cara standar menulis gaya, performa. Style sheet.create membuat define gaya sekali saja di memori seperti kelas, jauh lebih efisien daripada lain style yang membuat objek baru setiap kali render. Array sintak, gaya bisa ditumpuk. Style base active, dimana gaya paling kanan akan menimpa gaya sebelumnya. Cascading. Kemudian yang terakhir, native bean atau revolusi modern, pendekatan modern menggunakan Tailwind CSS. Utility first, menulis gaya langsung di properti class name, misalnya bitrate 50p4, kecepatan mempercepat proses coding karena tidak perlu bolak-balik antara ada definisi style di bawah file. Konsistensi desain terjaga berkat sistem token. Baik, sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.